Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru! Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang.
Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Audio Jungle. Cara belajar kita di sekolah. Kalau keluar kelas, nggak boleh keluar kelas sebelum izin dari guru. Jadi kamu tahu ya, kalau peraturan kita itu selama proses belajar nggak boleh keluar. Nah, kamu tahu nggak kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar karena kamu keluar tanpa izin ibu? Seharusnya sebelum kami keluar, kami meminta izin kepada guru sebelumnya yang masuk ke dalam kelas. Jadi kalau sudah begini bagaimana? Untuk kedepannya apa yang akan anak ibu lakukan? Karena kan anak ibu tahu nih sudah melanggar kesepakatan, dia keyakinan apa yang tidak sesuai gitu kan? Nah sekarang kedepannya anak ibu harus bagaimana? Untuk kedepannya kami tidak akan mengulanginya lagi. Sebelum keluar kami akan meminta izin. Maaf ya Bu. Oke, karena anak ibu sudah paham atas kesalahannya dan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya untuk hari ini ibu lakukan. Silakan anak ibu kembali dulu. Ibu harap untuk kedepannya ini tidak terulang lagi dan anak ibu bisa masuk dalam kelas dan berada dalam kelas saat atau sebelum kita masih belajar ya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Nah, untuk kesepakatan selanjutnya, selama pemateri menyampaikan materinya, jika ingin bertanya, maka silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah itu, setelah pemateri selesai menyampaikan materinya, maka kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya yang akan dilakukan oleh pemateri itu setelah pemateri selesai menyampaikan materinya ya. Nah, untuk link absen dan
sertifikat itu akan saya share nanti di jam pas atau jam 16.00. Nah, pengisian link absen dan link sertifikat ini Bapak Ibu bisa mengisi paling lama itu jam 18.00 atau jam 6 pas. Lewat dari jam 6 pas, link absen akan kami tutup ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja kesepakatan kita di awal sebelum melakukan kegiatan intinya. Alangkah lebih baiknya apabila saya memperkenalkan diri dulu ya, Pak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Melasari. Saya guru di SMP Negeri 5 Tualang. Nah, saya di sini selaku moderator ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk materi kita ada ini, Ibu Dina Damayanti. Apakah Ibu sudah berada di room? Sudah Bu Ayu. Oh, terima kasih Bu Dina. Nah, Ibu Dina ini merupakan penggerak komunitas. Ya, penggerak komunitas kita juga beliau sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 juga sebagai guru juga nih Pak Ibu di SMP Negeri 5 Tualang. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah hampir jam 3 nih, maka langsung saja ya kita masukin ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator, boleh kali ya untuk berpantun, biar nggak ngantuk nih, karena jam rawan nih kayaknya ya, jam-jam 2, itu jamnya tidur siang, apalagi di hari libur. Nah, izinkan saya sebagai moderator untuk berpantun nih, 2 pantun aja dulu. Kalau boleh bisa saya minta jempolnya Bapak Ibu? Oke, terima kasih yang udah memberikan jempol. Pantun ya, saya mau pantun nih, dengerin nih. Iya, terima kasih Bapak Ibu jempolnya. Badannya kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di seminar ini. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung di seminar kita. Lanjut nih ya. Cakep. Oke, terima kasih Bu Fatma. Lanjut lagi. Untuk pantun yang kedua nih. Singgah sebentar di rumah Basir. Meminta tomat juga pepaya. Untuk hadirin, untuk Bapak Ibu yang telah hadir, jawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara kita atau sebelum kita masuki materi kita, alangkah lebih baiknya nih untuk kita sama-sama berdoa agar acara kita pada siang hari ini bisa terlaksana dengan lancar, tanpa ada kendala. Ya Bapak Ibu ya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sebelumnya, Ibu Dina Damayanti, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bu Ayu, tapi agak tersedat-sedat sepertinya Bu Ayu. Suara saya apa terdengar jelas Bu Ayu? Suara Bu Dina sangat terdengar jelas di sini ya Bu. Oh, berarti jaringan Gimana, Bu? saya mungkin. Gimana kabarnya hari ini Bu Dina? Alhamdulillah Bu Ayu, sehat. Baik. Alhamdulillah. Gimana Bu Dina, sudah siap apa belum untuk menyampaikan
menyampaikan atau memaparkan materi pada rekan-rekan sekalian di siang hari ini? Insya Allah Bu Ayu. Oke, kalau begitu, nih semua teman-teman udah pada nggak sabar nih ingin mendengarkan materi dari Bu Dina nih. Bu Dina, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat sampai akhir penyampaian materi nantinya atau kegiatan kita berakhir ya Bapak Ibu ya. Izin share screen ya Bu Ayu. Boleh Bu Dina, silakan. Sudah tampilkah Bu Ayu? Masih ya, sudah Bu Dina. Oke. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kehadirannya pada siang ini. Sebelum kita mulai, tadi sebenarnya Bu Ayu sudah memperkenalkan diri saya ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Dina Damayanti. Saya merupakan penggerak komunitas Bapak Ibu dan calon guru angkat 10. Sekarang saya bertugas di SMP Negeri 5 Tumbang. Oke Bapak Ibu, pada siang hari ini Bapak Ibu, saya di sini hanya berbagi bersama guru-guru hebat yang sudah bergabung tentang peran pendidik dalam menerapkan budaya sekolah. Mungkin Bapak Ibu kalau mendengar kata pendidik positif, saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, apalagi Oke Bapak Ibu, sama-sama kita sudah sampai saat ini belajar di kurikulum. Di sini pastinya tak lepas dari peran tokoh besar kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang sangat luar biasa, di mana beliau mengatakan, Pak Bu, merdeka itu artinya tidak hanya dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, jadi pada saat sekarang ini, apalagi kita belajar di kurikulum Merdeka, mungkin ada ya Bapak di antara Bapak Ibu yang mungkin baru memasuki, yang sudah memasuki, atau mungkin sudah baru berbagi ya Bapak Ibu untuk kurikulum Merdekanya. Nah, di sini pastinya Bapak Ibu sudah paham bahwasanya dalam kurikulum Merdeka itu kita dalam proses pembelajarannya intinya adalah memerdekakan peserta didik. Di sini memerdekakan ini sebenarnya bukan berarti mereka bebas ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita melakukan proses pembelajaran sesuai dengan keadaan kondisi dari peserta didik kita. Nah, ini pengantar dari saya terkait peran kita sebagai pendidik. Ini Bapak Ibu, peran kita itu adalah menuntun sekolah kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Bapak Ibu dalam proses pembelajaran nanti di kurikulum Merdeka seperti dijelaskan sebelumnya oleh Ki Hajar Dewantara, kita ini dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik kita harus disesuaikan dengan kodrat mereka. Kita juga seperti itu Bapak Ibu dalam proses pendidikan, apalagi di kurikulum Merdeka, kita harus menyesuaikan dengan kodrat mereka. Kita di sini sebagai fasilitator, motivator, dan yang akan menuntun mereka untuk perbaikan ke arah yang positif.
artinya Bapak Ibu sudah memiliki karakter tersendiri setiap masing-masing, memiliki sifatnya mereka, memiliki keunikan mereka masing-masing Bapak Ibu. Baik, sebagai seorang guru, nah ini ya Bapak Ibu saya jelaskan bagaimana nih dalam membentuk karakter atau pendidikan atau bagaimana sih kita melakukan proses pembelajaran di sekolah gitu kan. Nah, yang nantinya dapat meningkat potensi mereka gitu ya Bapak, sesuai dengan karakter mereka. Nah, tapi ini Bapak Ibu harus tahu bahwasanya dalam proses pembelajaran yang kita berikan nantinya itu sebaiknya itu menyenangkan bagi mereka. Sesuatu yang membuat mereka itu betah untuk sekolah. Nah, kita tahu Bapak Ibu untuk mencapai pembelajaran dan pendidikan, harus sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka, karena kita tahu bahwa sekolah itu adalah rumah kedua dari mereka. Mereka menghabiskan separuh hari mereka itu adalah di sekolah, malah mungkin lebih. Beberapa sekolah mungkin ya terutama mungkin di tingkat SMP ya, itu biasanya ada tambahan lagi setelah proses pembelajaran pagi umum, itu ada biasanya ditambah lagi dengan MDTW. Jadi hampir lebih dari separuh hari mereka habiskan di sekolah. Nah, lingkungan yang positif di sini. Nah, bagaimana dengan mengembangkan budaya positif salah satunya Bapak Ibu. Nah, apa sih peran kita sebagai pendidik Bapak Ibu? Nah, sebelum kita masuk ke budaya positifnya, ya kita harus tahu dulu nih peran kita itu sebenarnya sebagai pendidik itu apa. Nah, Bapak Ibu dalam pembentukan karakter peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, kita sebagai pendidik memiliki beberapa peran Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan diri. Menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu, di sini kita adalah sebagai motivator, fasilitator ya, bagi peserta didik kita dalam mengembangkan potensi, minat, bakat, serta karakter yang mereka miliki ke arah yang lebih baik atau positif. Nah, menggerakkan komunitas praktisi, nah seperti kita juga harus mengembangkan karakter mereka. Nah, terutama dalam kepemimpinan mereka sehingga mereka lebih mandiri nantinya Bapak Ibu. Nah, baik itu peran kita sebagai pendidik. Nah, kemudian untuk peran kita sebagai pendidik ini Bapak Ibu arahnya kemana gitu kan? Nah, seperti sebelumnya kita ketahui bahwasanya kita ini tujuannya itu seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satunya adalah menghamba kepada anak, membentuk karakter mereka ke arah yang lebih positif. Nah, salah satunya itu adalah dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini apa? Cara yaitu menerapkan itu namanya disiplin positif. Oke, Bapak Ibu. Nah, apa sih disiplin positif itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara nyatakan bahwa disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan. Disitulah ada disiplin. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sebaiknya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini apa maksudnya ya Bapak Ibu? Bahwasanya sebenarnya disiplin positif ini itu berasal dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau diri kita tidak bisa melakukan disiplin, kita butuh yang namanya orang lain atau peraturan yang dapat meningkatkan disiplin kita. Nah, ini maksudnya di sini. Intinya Bapak Ibu sebenarnya adalah disiplin positif itu harus munculnya itu adalah dari diri kita sendiri. Nah, di sini Diane juga menyatakan bahwasanya disiplin itu dari bahasa Latin ya Bapak Ibu ya. Disiplina artinya belajar. Nah, di sini juga artinya adalah murid atau pengikut. Jadi di sini bahwasanya disiplin positif itu tidak hanya guru saja Bapak Ibu, tapi juga siswanya. Untuk menjadi seorang murid
yang pengikut, seorang yang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi di sini Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif tidak hanya gurunya juga yang disiplin, karena guru bukan contoh ya Bapak Ibu atau model dari para muridnya, tapi di sini juga penting bahwasanya disiplin itu juga ada pada diri seorang siswa. Namun ada baiknya itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, ada dua motivasi peserta didik dalam melakukan disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah motivasi eksternal, itu motivasi dari luar. Mungkin karena mengharapkan hadiah, untuk menghindari hukuman, ya, atau bisa saja untuk mendapat ujian atau barang tertentu. Nah, mungkin pengalaman dari Bapak Ibu ya di sekolah gitu ya kan. Mungkin kadang Bapak Ibu pernah melakukan ya, saya juga masih sebenarnya Bapak Ibu biar anak-anak aktif misalnya belajar. Nah, kita berikan beberapa hadiah gitu kan. Motivasi hadiah agar mereka mau belajar. Nah, itu merupakan salah satu motivasi dari eksternal atau dari luar. Nah, kemudian ada lagi motivasi internal. Nah, motivasi internal itu dari diri sendiri. Nah, di sini mereka melakukan disiplin itu karena diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu. Dari dua motivasi peserta didik ini, nah kira-kira peserta didik Bapak Ibu dalam motivasi mana nih, eksternal kah atau internal? Mungkin boleh Bapak Ibu berbagi di kolom chatnya. Silahkan Bapak Ibu boleh diketik di kolom chatnya. Menurut Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu itu dalam melaksanakan disiplin positif itu berasal dari dirinya atau eksternal. Nah, ini ada yang bilang eksternal ya. Ya, mungkin ya mengharapkan hadiah ya, pujian ya. Tapi Bapak Ibu ada baiknya sebenarnya itu adalah motivasi itu dari internal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Oke. Masuk ke prinsip Bapak Ibu, prinsip-prinsip disiplin positif apa saja? Yang pertama itu menghargai hak anak. Jadi mendorong proses dialogis, melatih anak berpikir logis, mendidik anak untuk bertanggung jawab dan mengembangkan perilaku positif anak. Bapak Ibu, dalam kita menerapkan disiplin positif, kita itu harus menghargai hak anak. Nah, jadi menghargai hak anak ini maksudnya apa? Apa yang mereka butuhkan sebenarnya, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu hak mereka apa. Mereka berhak untuk bersuara, misalnya mengungkapkan mengungkapkan pendapatnya misalnya. Nah, itu salah satu menghargai hak anak. Kemudian mendorong mereka untuk berdialog. Jadi dalam menerapkan disiplin ini kita juga berdialog Bapak Ibu. Kadang mungkin ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah menemui beberapa kasus misalnya ya, Bapak Ibu bermasalah. Nah, di sini perlu dialog dengan mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian melatih mereka untuk berpikir, nah bagaimana apa yang harus mereka lakukan dengan yang telah mereka perbuat, misalnya atau mereka langgar dalam disiplin positif mereka di sekolah gitu kan. Mendidik anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan, kemudian nantinya timbul dari kesadaran diri mereka untuk menanamkan nilai-nilai yang ada pada disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini prinsip dari disiplin positif. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita menerapkan disiplin positif ini? Nah, yang pertama itu sebenarnya Bapak Ibu, kita harus membuat kesepakatan dengan siswa kita. Nah, kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi dalam penerapan disiplin positif di sekolah Bapak Ibu, kita harus membuat kesepakatan dan keyakinan dengan peserta didik. Gimana sih caranya membuat keyakinan? Nah, saya rasa di antara Bapak Ibu guru hebat yang ada atau yang hadir pada sore hari ini atau siang hari ini sudah banyak ya mungkin atau sudah ada yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan siswanya. Mungkin dulunya Bapak Ibu
kesepakatan atau keyakinan kelas ini namanya peraturan kelas. Tapi sekarang namanya itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, gimana sih cara membuat kesepakatan keyakinan kelas? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan video berikut ini. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah. Baik Hanyalah Bu Ayu, harapan sebentar tentang ya. kelas. Saya Apa yang ulang lagi. diharapkan tentang kondisi kelas? Maaf Bapak Ibu, sebentar. Kita ulang saja lagi. Sudah terdengar suaranya Bu Ayu? Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi dengan umpan balik dari murid. Berjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu
jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan ya kesepakatan kelas gitu ya kan. Mungkin saya mau tanya nih dengan Bapak Ibu. Di antara Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswanya di sekolah? Silakan Bapak Ibu tik di kolom chatnya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah atau sudah melakukan atau membuat kesepakatan kelas dengan siswanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswanya? Sudah? Sudah. Wah, alhamdulillah ya, berarti banyak dari Bapak Ibu mungkin yang sudah melakukan atau membuat kesepakatan kelas dengan peserta didiknya. Nah, di sini bagaimana? Nah, kalau Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan kelas dengan siswanya seperti apa? Boleh berbagi dengan kami di sini? Akan diketik bagaimana Bapak Ibu caranya membuat kesepakatan kelas dengan siswanya. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak Denny juga udah pernah ya, Bu Sarintan juga sudah. Nah, Bu Dini juga sudah, Bu Ayu sudah pernah juga. Nah, gimana sih Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan dengan siswanya? Nah, apakah Bapak Ibu langsung membuat bentukan peraturannya, ataukah seperti video yang barusan kita tampilkan? Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu dalam membuatnya sama dengan video yang barusan kita tampilkan? Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan kelas, jadi sebenarnya untuk menerapkan disiplin positif ini atau budaya positif itu diawali dengan adanya disiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus kita lakukan dengan siswa itu salah satunya dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas ini seperti yang disampaikan di video itu dilakukan di awal. Ada baiknya itu di awal proses pembelajaran itu kita sudah membuat kesepakatan. Nah, ingat dalam membuat kesepakatan Bapak Ibu hindari kata dilarang dan jangan. Nah, dalam membuat kesepakatan kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Misalnya
mari menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bersama seperti itu. Kebersihan merupakan suatu sebagian dari iman, nah, seperti itu. Pokoknya yang bahasanya itu adalah yang positif Bapak Ibu dalam membuat kesepakatan. Nah, ada lagi kata keyakinan. Nah, keyakinan apa bedanya Bapak Ibu kesepakatan dengan keyakinan? Nah, oh ya ini Bu Halimatus Sadia sudah berdiskusi awal semester, bagus sekali Ibu, luar biasa. Ibu sudah melakukannya di awal semester ya Pak Ibu ya, semester ganjil Pak Ibu udah melakukannya, sangat luar biasa Ibu. Bapak Ibu, dalam membuat kesepakatan itu seperti kita ketahui, kita harus melibatkan semua peserta didik. Jadi semua pendapat mereka itu kita terima. Jadi dalam hal ini kesepakatan ini bukan dari satu pihak kita sebagai seorang guru Bapak Ibu, tapi kita melibatkan anak-anak. Jadi dalam membuat, dulunya memang peraturan ya, sebenarnya sama dengan peraturan Bapak Ibu, cuman kalau sekarang namanya kesepakatan dan bahasanya agak lebih positif. Kalau peraturan kan dilarang, misalnya dilarang keluar kelas, misalnya gitu kan, dilarang meribut, nah, gitu kan. Jangan misalnya jangan meribut di dalam kelas, atau jangan berbicara selama saat ibu berbicara atau menyampaikan materi pembelajaran, misalnya seperti itu kan. Jadi ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, tapi sekarang kalau untuk kesepakatan itu dipositifkan bahasanya, misalnya kalau misalnya untuk mari menciptakan kenyamanan di dalam kelas, seperti itu. Mari membuat lingkungan yang bersih dan nyaman di dalam kelas, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam melibatkan siswa, nah Bapak Ibu jangan lupa nantinya pada di akhir kesepakatan mereka harus membuat persetujuan secara bersama. Boleh Bapak Ibu dengan seperti yang ditampil video, tanda tangan. Kalau untuk PAUD mungkin mereka belum tahu tanda tangan dengan nempelkan, atau misalnya mungkin dengan bisa juga dengan bentuk absen gitu kan Bapak Ibu. Misalnya absennya, yang penting di sini kesepakatan itu adalah disetujui oleh mereka semua Bapak Ibu intinya. Nah, sebenarnya kesepakatan kelas itu dari mereka juga untuk mereka demi kenyamanan dalam proses pembelajaran nantinya. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam kelas itu ya kadang kita ada dua kesepakatan ya Bapak Ibu yang kita buat. Kadang ada yang kesepakatan memang kelas punya, tapi ada juga kadang kesepakatan dari guru mata pelajarannya itu sendiri. Nah, mungkin beberapa guru membuat kesepakatan dengan muridnya tentang cara belajar PS misalnya, ya kan. Nah, selama proses belajar PS misalnya harus misalnya membawa buku. Nah, kemudian tidak boleh keluar, misalnya gitu kan, tidak boleh mengganggu temannya, gitu kan, belajar aktif dalam belajar, seperti itu biasanya adalah kesepakatan dari pihak gurunya. Tapi ada juga kesepakatan yang dari kelasnya itu sendiri. Nah, intinya Bapak Ibu adalah kesepakatan kelas ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi peserta didik selama proses pembelajaran mereka berlangsung nantinya di kelas. Nah, tapi ada juga Bapak Ibu kesepakatan sekolah. Dulunya tata tertib sekolah, sekarang namanya adalah kesepakatan sekolah. Nah, aturan sekolah yang memang mesti mereka patuhi. Salah satunya misalnya harus berpakaian rapi, baju harus dimasukkan, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, harus menggunakan sepatu hitam, rambut harus pendek, nah seperti itu. Tidak boleh ini bagi yang perempuan yang kadang Bapak Ibu ya, apalagi kalau tingkat SMP kan masa puber-pubernya ya Bapak Ibu ya, ada yang pakai lipstik lah ya Bapak Ibu kadang ya, ada yang pemerah merona gitu ya kan. Nah biasanya ada peraturan di sekolah yang melarang siswanya untuk menggunakan alat kosmetik, nah seperti itu. Nah tapi di sini bukan peraturan lagi namanya, tapi adalah kesepakatan sekolah dengan siswanya. Nah
Baik Bapak Ibu, dalam melaksanakan kesepakatan ini kita harus paham Bapak Ibu, pada saat pelaksanaannya, proses pelaksanaannya setelah berjalan, jikalau ada masalah atau kendala, misalnya gini Bapak Ibu, kita udah bikin kesepakatan nih, misalnya siswa kita itu tidak boleh terlambat, atau misalnya yang misalnya membawa buku lah, buku pegangan. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, setiap mata pelajaran itu pasti ada buku pegangan untuk siswanya yang telah dibagikan oleh perpustakaan. Nah, biasanya gurunya meminta mereka untuk membawa buku pegangan tersebut. Nah, ada kesepakatan kita bahwasanya pada saat belajar, misalnya pada saat belajar IPS, anak-anak ibu harus membawa buku pegangan, nah seperti itu. Nah, tapi ada beberapa atau banyak anak yang tidak membawa buku tersebut. Nah, berarti secara otomatis anak tersebut sudah melanggar kesepakatan yang ada. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita akan biarkan saja atau bagaimana? Nah, coba Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau anak seperti ini, misalnya ada yang tidak melanggar kesepakatan ini, apakah kita biarkan saja ataukah kita hukumkah atau bagaimana? Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah kita hukumkah anak ini yang tidak membawa buku ini, kita kasih sanksi kah atau bagaimana? Atau kita biarkan, atau kita cuma mengingatkan saja untuk mereka membawa bukunya pada saat proses pelajaran berikutnya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Coba. Kalau bagi siswa yang tidak membawa buku ini, menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah kita biarkan saja? Nah, mungkin ya Bapak Ibu ada baiknya sebenarnya kita tinjau lagi kesepakatan ini. Nah, jika banyak siswa kita yang melanggar kesepakatan, salah satu membawa buku itu, kita tinjau lagi kesepakatan itu. Kita bicarakan lagi dengan anak-anak kita. Nah, lakukan lagi diskusi, dialog dengan anak kita. Nah, setelah Ibu perhatikan, rupanya banyak di antara anak Ibu yang tidak membawa buku pada saat proses pembelajaran yang Ibu berikan, misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana gitu. Nah, karena kalau misalnya Ananda tidak membawa buku, proses belajar kita mungkin tidak berjalan dengan lancar seperti itu kan. Nah, kita bicarakan dengan anak kita lagi dan buat kesepakatan baru di situ. Nah, dan yakinkan mereka untuk dapat mematuhi kesepakatan yang sudah kita sepakati kembali untuk kedepannya. Nah, tanamkan pada diri mereka untuk benar-benar meyakini bahwasanya kesepakatan ini harus dijalankan bersama-sama. Nah, ini demi kelancaran proses kita pembelajaran ya Bapak Ibu, terutama di dalam kelas. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, pada akhir semester Bapak Ibu harus melakukan evaluasi. Nah, apa mungkin kesepakatan yang lain selama proses pembelajaran dilakukan? Ada lagi nggak kira-kira yang mungkin harus kita sepakati? Nah, sampai di sejauh mana kesepakatan itu sudah berjalan? Apakah ada kendala, hambatan, ataukah apa rencana ke depannya lagi yang mungkin harus kita sepakati lagi untuk lebih maksimal lagi proses pembelajaran kita lakukan di dalam kelas. Nah, itu salah satu Bapak Ibu langkah dalam menerapkan disiplin positif, yaitu dengan diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, setelah kesepakatan ini terus ngapain ya, gitu kan? Mau diapain nih setelah membuat kesepakatan kelas? Nah, baik Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini peran kita sebagai pendidik sangat diperlukan ya Bapak Ibu. Setelah kita membuat kesepakatan itu, peran kita di sini sangat penting. Nah, peran kita seperti apa? Nah, ada beberapa peran guru Bapak Ibu atau kontrol guru istilahnya dalam penerapan budaya positif atau disiplin positif ini. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, terakhir adalah sebagai manajer.
Nah, penghukum ini bagaimana? Nah, begini Bapak Ibu. Kalau penghukum ini, kita itu bertindak itu adalah berdasarkan aturan yang kita buat. Jadi kalau ada anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita langsung melakukan atau memberikan hukuman atau tindakan kepada mereka menurut aturan kita sendiri. Contohnya seperti apa? Nah, kalau mereka terlambat masuk kelas misalnya, push up 5 kali, seperti itu. Atau keliling lapangan 1 kali, nah seperti itu. Nah, itu aturan yang kita buat terkait dengan pelanggaran kesepakatan yang mereka buat. Nah, di sini kita adalah sebagai penghukum Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya dalam berbicaranya itu dengan nada yang lebih lembut. Di mana Bapak Ibu membuat siswa merasa bersalah gitu. Merasa rendah hati dari ucapan yang nanti kita sampaikan. Apa contohnya Bapak Ibu? Nah, Ibu sangat kecewa dengan apa yang kamu telah lakukan. Nah, sebenarnya Ibu berharap kamu tidak melakukan hal yang demikian, tapi karena kamu melakukan hal demikian, Ibu sangat kecewa. Nah, di sini siswa akan merasa rendah hati atau merasa hatinya itu sedih dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah berperan di sini sebagai pembuat rasa bersalah. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Oke. Sepertinya baterai saya sudah lowbat nih Bapak Ibu. Mohon sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sebagai teman. Nah, di sini biasanya kita memposisikan diri itu sebagai teman, sebagai sahabat mereka. Nah, cara bicara kita pun kita sesuaikan dengan cara bicara mereka, seperti itu. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, nah kamu harus ayolah, ini demi Ibu, lakukan ini demi Ibu. Nah, itu salah satu bahasa kalau kita sebagai teman Bapak Ibu, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau posisi sebagai teman ini dampaknya ada 2 Bapak Ibu, ada positif, ada negatifnya. Positifnya seperti apa? Kalau positifnya sebagai teman Bapak Ibu, mereka itu akan dekat dengan kita, akan terbuka dengan kita, ya kan? Kemudian apa yang ingin kita sampaikan itu mereka lakukan gitu. Tapi negatifnya Bapak Ibu, kalau misalnya kadang kita mungkin bicaranya mungkin tidak seperti biasa, seperti itu. Nah, awalnya kan kita posisinya sebagai teman nih Bapak Ibu. Tahu-tahu kita bicaranya agak tidak biasa, seperti kita cara bicara kita kepada mereka sama ini. Nah, di sana akan muncul rasa kecewa. Nah, bisa jadi mereka akan kecewa dengan kita Bapak Ibu. Sehingga mungkin mereka bisa jadi juga tidak suka dengan kita akhirnya. Nah, ini efek dari teman ini Bapak Ibu. Atau bisa jadi bermusuhan dengan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya Bapak Ibu dalam penerapannya pendidik ini
menjalankan disiplin atau peraturan atau kesepakatan itu sesuai dengan peraturan atau kesepakatan peraturan atau peraturan sekolah atau kesepakatan sekolah yang ada. Jadi memberi hukumannya itu sesuai dengan peraturan. Biasanya dalam bertindak selalu mengingatkan terhadap peraturan, selalu mengingatkan terhadap kesepakatan kelas. Nah, misalnya kalau mereka langgar, nah kita udah sepakat kan, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Nah, itu salah satu bahasa dari pemantau, Bapak Ibu. Jadi di sini kalau pemantau ini dalam bertindak itu berdasarkan kesepakatan, memberikan di sini bukan hukuman, Bapak Ibu, beda ya. Kalau untuk pemantau ini bukan hukuman namanya, tapi biasanya sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran. Jadi biasanya ciri-cirinya juga salah satunya, Bapak Ibu, kalau pemantau ini dia punya catatan sesuai dengan pelanggarannya itu. Ada catatannya, terus ada pokoknya sesuai lah dengan apa yang dilakukan. Nah, nanti sesuai juga dengan kesepakatan itu, apa sanksi dan konsekuensi yang diterimanya. Nah, itu pemantau, Bapak Ibu. Kalau manajer, nah posisi di sini Bapak Ibu, nah di sini kita manajer ini adalah dalam menerapkan disiplin, jikalau mereka melakukan kesalahan, kita sebagai manajer ini intinya adalah bagaimana nantinya mereka menyadari kesalahan mereka dapat bertanggung jawab nantinya, kemudian bisa menanamkan itu dalam diri mereka, sehingga itu menjadi kebiasaan yang positif bagi diri mereka. Nah, itu sebagai manajer. Nah, di sini saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu semua, ya, guru hebat yang sudah hadir pada sore hari ini. Nah, pada saat ini kira-kira posisi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dalam posisi mana? Apakah peran Bapak Ibu itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu? Silakan, boleh Bapak Ibu ketik di kolom chatnya. Sekarang posisi Bapak Ibu itu sebagai apa? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oke, Bapak Ibu, silakan. Sebagai pemantau. Ya, kadang-kadang sebagai pemantau Bu Fatma, sebagai pemantau. Bu Ayu juga kadang pakai pemantau ya. Nah, biasanya kadang sebagai apa Bu Ayu? Selain pemantau. Nah, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman? Kadang pemantau, kadang pembuat rasa bersalah, Ibu Dini. Ya, kebanyakan umumnya mungkin kita sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Ya, kadang mungkin kita juga sebagai penghukum. Ya. Kadang karena kesalnya, saking kesalnya dengan anak-anak ya Bapak Ibu ya, akhirnya langsung kita hukum saja. Nah, tanpa menanyakan apa masalah mereka, kenapa mereka melakukan, ya kan Bapak Ibu ya. Atau misalnya, aduh kok kamu kayak gini sih, biasanya kamu nggak seperti ini, sekarang kamu seperti ini. Nah, membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Kadang juga sebagai teman, hati-hati kalau jadi teman Bu Ayu. Nah, ada dampak positif negatifnya juga ya, nanti yang bisa kita rasakan nantinya ini sebagai teman ini. Bisa saja kita nanti akan dibenci. Nah, seperti itu. Oke. Ya, Pak Asrianto, kadang pemantau ya Bapak ya. Kadang penghukum. Oh, sudah di luar batas ya. Nah, tapi sebenarnya peran mana yang baik yang harus kita lakukan? Peran baik yang harus kita lakukan itu sebenarnya Bapak Ibu adalah, nah ini sebelum kita masuk ini saya perlihatkan Bapak Ibu beberapa ucapan
peran kita apakah sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini kalau pembuat rasa bersalah, saya kecewa sekali. Penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kan? Cobalah kamu sekali-sekali lakukan yang benar. Masa kamu seperti ini terus? Nah, itu penghukumnya Pak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Ibu. Nah, itu sebagai teman. Nah, atau misalnya pemantau, apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mungkin karena ada kesepakatannya itu ada di peraturan itu kalau misalnya datang cepat atau melakukan hal baik dia mendapatkan stiker gitu ya Bapak Ibu ya. Motivasinya ini berupa motivasi eksternal, berupa hadiah ini sepertinya, penghargaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Coba deh kamu yang pertama. Sekarang kamu berdiri di depan. Kamu kerjakan tugas ini. Nah, sebagai penghukum. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah, oke, mohon izin sebentar. Saya apakah layarnya dulu Bapak Ibu. Oke. Nih saya bagikan Bapak Ibu lebih jelasnya lagi. Nah, tentang posisi peran atau kontrol seorang guru Bapak Ibu dalam penerapan disiplin atau budaya positif. Nah, kalau penghukum, nah dia biasanya Bapak Ibu ciri-cirinya itu dengan suara keras, menghardik, menyakiti, menyindir. Biasanya kamu nggak kayak gini, sekarang kamu kayak gini ya, menyindir. Coba deh lihat temanmu itu, si Andi. Bajunya rapi, tidak seperti dengan kamu. Nah, itu penghukum ya Bapak Ibu ya. Sekali-sekali kamu seperti dia, nah, penghukum Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah, nah seperti seharusnya Ibu kecewa. Nah, hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Hasil yang diperoleh dari setiap peran ini. Nah, kalau penghukum Bapak Ibu, biasanya anak-anak ini akan jadi anak-anak yang pemberontak. Malah kadang mungkin bisa jadi berbohong untuk menutupi kesalahan mereka, karena mereka takut dihukum. Ya. Kemudian kalau rasa bersalah bagaimana? Mereka akan menyembunyikan atau mungkin bisa saja menyangkal. Karena mereka nanti takut, gitu kan. Sebenarnya antara penghukum dengan pembuat rasa bersalah ini, Bapak Ibu, efeknya ini sebenarnya hampir sama. Karena di sini itu yang muncul itu adalah sifat negatif seperti memberontak, berbohong, gitu. Nah, kalau bagaimana dengan teman dan pemantau? Nah, kalau teman dan pemantau biasanya ini akan ketergantungan dengan orang lain. Hasilnya itu kalau misalnya teman, kalau dia dengan kita, nah selalu akan tergantungan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nanti akan timbul dua dampak, yaitu bisa positif dan dampak negatif. Kalau pemantau ini, dia hanya menjalankan aturan itu kalau diawasi saja, itu hasilnya. Kalau kita nggak awasi, dia akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu hasilnya Bapak Ibu. Sedangkan kalau manajer Bapak Ibu, nah ini pribadi mereka akan menjadi pribadi yang lebih positif. Adanya kesadaran dalam diri mereka dan dalam menerapkan disiplin positif itu atau peraturan atau kesepakatan, nah apapun itu yang ada kita lakukan di sekolah itu memang berasal dari diri mereka, sehingga mereka itu mungkin efeknya ini dalam jangka waktu yang panjang mereka tidak akan melakukannya kembali ya, apapun kesalahan yang mereka lakukan. Mereka juga akan bertanggung jawab dan mereka juga akan belajar bagaimana untuk mengatasi
permasalahan yang telah mereka perbuat begitu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, apa sih? Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin sedikit saya singgung kembali masalah posisi ini. Manajer Bapak Ibu, ini adalah salah satu posisi yang baik yang kita lakukan ya, selaku pendidik. Dan pada baiknya itu kita berperan sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, peran ini adalah sebagai manajer. Karena dampaknya itu lebih positif terhadap pembentukan karakter dari peserta didik. Bagaimana sih menerapkan peran kita sebagai manajer ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada namanya restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, merupakan salah satu langkah dalam menerapkan peran kita sebagai manajer. Apa sih segitiga restitusi? Dan bagaimana menerapkannya? Baik Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Segitiga ini menurut Gosen ya Bapak Ibu. Menurut Gosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin, gitu kan, penting halnya di sini adalah karakter mereka menjadi lebih kuat. Mereka lebih bertanggung jawab, lebih mandiri terhadap permasalahan yang telah mereka buat atau lakukan. Nah, apa sih langkah-langkah penerapan segitiga restitusi? Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi ada 3 langkah Bapak Ibu. Ada namanya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, tapi yang lebih menariknya Bapak Ibu sebenarnya dalam menerapkan segitiga restitusi dalam peran kita sebagai manajer, ya, ini kita tidak harus menurut urutannya Bapak Ibu. Jadi kan di sini kan urutan pertama itu kan kita harus menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Tidak harus Bapak Ibu, kita tidak harus memulai dengan menstabilkan identitas. Kita bisa saja validasi dulu kebutuhan mereka, kemudian baru kita stabilkan identitas. Nah, yang penting Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu, karena di sini azan, saya mohon izin dulu sebentar ya Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu yang menarik dari pelaksanaan segitiga restitusi ini, ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Kita tidak harus urutannya Bapak Ibu. Urutannya itu kan menstabilkan integritas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah menerapkan segitiga restitusi, kita tidak harus sesuai urutan. Nah, tapi yang terpenting Bapak Ibu, tiga langkah ini kita lakukan. Bisa saja kita menanyakan kebutuhan mereka dulu. Kenapa? Misalnya mereka kesalahan kenapa sih kamu melakukan itu seperti itu. Nah, terus kan oke, mohon maaf bentar. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dalam menerapkan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, nah bisa saja kita nanyakan dulu kebutuhan mereka seperti itu. Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Nah, kalau mereka sudah terbuka membicarakan kenapa mereka lakukan hal demikian, bisa saja kita melakukan stabilkan. Ya, ibu paham, ibu mengerti, seperti itu kan. Jadi kamu lakukan itu seperti ini, gitu. Nah, baru kita menanyakan tindakan atau melakukan tindakan dengan menanyakan keyakinan mereka. Jadi kalau memang seperti itu, nah kira-kira nih, gitu kan. Apa keyakinan atau apa kesepakatan yang sudah kamu langgar, seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu dalam menerapkan segitiga restitusi ini adalah kita tidak harus sesuai urutan ya Bapak Ibu, tapi intinya adalah ketiga-tiganya ini tahapan ini kita lakukan sampai dengan menanyakan keyakinan atau melakukan keyakinan, kemudian menanyakan bagaimana mereka ke depannya, perubahan apa yang mereka akan lakukan, kemudian apa mereka menyadari kesalahan mereka, sehingga nanti timbul karakter mereka untuk bertanggung jawab, kemudian mandiri mungkin dalam menghadapi kasus yang mereka lakukan, mereka mandiri mencari solusinya gitu kan. Kemudian ke depannya mereka tidak akan mengulangi hal demikian dan tertanam dalam diri mereka bahwasanya hal itu adalah salah dan mereka tidak akan melakukan hal itu lagi untuk ke depan dan selanjutnya, walaupun nanti tidak kita awasi gitu kan, tidak kita ingatkan mereka dan dalam diri mereka itu sudah tertanam sifat ya hal demikian itu salah, jadi saya tidak akan melakukannya gitu. Nah, itulah sebenarnya Bapak Ibu dari langkah implementasi segitiga restitusi ini. Jadi di sini Bapak Ibu intinya adalah sebagai manajer ini dalam menerapkan segitiga restitusi ini, karakter anak ini nantinya mereka dapat bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan yakin dalam diri mereka adalah sesuatu itu perbuatan yang salah. Jadi ini akan bertahan lama sampai nanti mereka mungkin tidak bersekolah lagi, karakter itu atau hal yang mereka yakini tidak salah itu akan tertanam di dalam diri mereka. Walaupun karena gini ya Bapak Ibu, mereka ini kan nanti akan terjun di dalam masyarakat. Nah, penting kiranya penanaman ini dan kita sebagai pendidik pada saat mereka di luar sana bergaul terjun dengan masyarakat nantinya memiliki karakter yang baik atau positif yang istilahnya membangun gitu. Jangan sampai nanti yang muncul itu adalah bentukan karakter yang negatif. Nah, karena kita tahu murid-murid kita adalah generasi penerus kita yang nanti akan membangun negara kita ini ke depannya dan memajukan negara kita ini ke depannya. Ya kalau kita ini ya Bapak Ibu ya
kita nggak tahu sampai di mana ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan nantinya untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju nantinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, kalau menghasilkan intensitas itu bahasanya seperti apa? Seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan hal ini. Nah, biasanya kalau kualitas kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kalau menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi apa? Nah, terus bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Menanyakan keyakinan. Oke, saya akan tampilkan Bapak Ibu salah satu contoh praktik penerapan segitiga restitusi. Ini ada kasus ya, dan PS 2 orang siswa terlambat masuk ke dalam kelas. Suci dan Teti, mereka keluar kelas saat pergantian jam tanpa izin terlebih dahulu dengan Ibu Dina. Menanyakan kepada mereka terlambat melakukan tindakan, kenapa mereka terlambat dan melakukan tindakan sesuai segitiga restitusi. Nah, jadi kita sama-sama perhatikan. Tadi kok terlambat kali masuknya, seharusnya transkrip kan dari tadi ini sudah lewat kurang lebih 5 menit loh dari pelajaran itu. Kami Suci, karena menemani Suci kamar mandi di Bisma, kalau kami telat masuk. Saya minta pulang itu yang saya tahan ya. Tapi kamu tahu nggak kesepakatan sekolah kita tentang cara belajar kita di sekolah? Kalau keluar kelas, ini kamu tahu ya kalau peraturan kita itu selama proses belajar bukan pulang. Nah, kamu tahu nggak kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar karena kamu keluar tanpa izin itu? Bu, seharusnya sebelum kami keluar kami minta izin kepada guru sebelumnya yang masuk ke dalam kelas. Jadi kalau sudah begini bagaimana? Untuk kedepannya yang akan ada dilakukan karena kan ada yang tahu nih sudah ada apa yang sesuai gitu kan? Untuk kedepannya kami tidak akan mengulanginya lagi. Sebelum keluar kami akan meminta izin. Maaf ya Bu. Oke, karena anak ibu sudah paham atas kesalahannya dan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya untuk hari ini ibu katakan, silakan anak ibu kembali dulu, harap untuk kedepannya ini tidak terulang lagi dan anak ibu bisa masuk dalam kelas dan berada di dalam kelas saat atau sebelum masih ada lagi kita mulai belajar ya. Oke, Ananda Dewi dan Suci, silakan untuk mengambil tempat duduknya agar kita bisa mulai belajar. Nah, itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin tanya, hukuman dapat mendisiplin anak dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplin anak dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan statement ini? Gimana Pak? Tidak setuju. Ini Bu Dini tidak setuju. Nah, setuju. Ini yang tidak setuju ya. Oke. Apa lagi? Mohon maaf. Jaringannya.
Oke, Bu Indah, Bu Ayu juga tidak setuju ya, Bu. Oke, nah ya, hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak ya Bapak Ibu, tapi tidak bertahan lama. Dan efek dampaknya terhadap karakter mereka pun tidak kurang bagus. Ya. Kalau penghargaan juga sama Bapak Ibu, dia tidak bertahan lama. Jadi kalau kita tidak kasih penghargaan, mereka besoknya mengulangi hal yang sama. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa peran kita itu sebenarnya yang baik itu adalah sebagai manajer. Nah, salah satu langkahnya itu dilakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu sudah saksikan salah satu bentuk pelaksanaan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi kita singgung masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, sini gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau hukuman itu akan menyakitkan ya bagi siswa. Nah, waktunya tidak panjang. Nah, korban mendapatkan keadilan Bapak Ibu, tapi mereka nanti akan bersifat agresif lagi. Mungkin malah membenci kita. Pernah nggak Bapak kasus ya seorang siswa yang misalnya nih merusak kendaraan gurunya misalnya, karena mungkin gurunya ini menghukum dia terlalu keras jadi hingga dia benci, dia merusak kendaraan motor milik gurunya. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kasus demikian? Nah, ini adalah salah satu Bapak Ibu contoh akibat kalau kita melakukan atau berikan hukuman seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu menurut peraturan itu sama, jangka waktunya tidak pendek. Tapi di sini mungkin mereka tidak akan membenci kita karena mereka tahu itu adalah aturan dari sekolah atau aturan dari kelas yang sudah sepakati atau kesepakatan yang sudah kita bikin sebelumnya. Mereka mungkin tidak akan membenci kita, Bapak Ibu. Mungkin mereka marah, tapi adalah mereka akan melakukan hal yang sama. Kedepannya mereka akan mengulangi tanpa pengawasan kita. Jadi kalau tidak kita awasi, mereka akan melakukan hal itu kembali. Di sini kita harus selalu Bapak Ibu sebagai kalau dalam konsekuensi ini kita harus selalu monitoring. Ya. Kita harus selalu mengawasi. Nah, kita tahu Bapak Ibu pekerjaan kita sebagai guru sangat banyak ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin mengawasi mereka setiap hari dalam waktu berapa ya, kalau dari pagi berarti sampai sore misalnya 15 jam gitu ya kan Pak ya, atau 12 jam sampai mereka sekolah kita awasi, nggak mungkin ya apalagi kalau kita itu ngajar di beberapa kelas, jadi kan nggak mungkin kita mengawasi mereka 24 jam atau 12 jam selama pembelajaran di sekolah itu. Nah, ini kelemahan dari konsekuensi. Nah, disinilah pentingnya restitusi. Jadi kalau restitusi ini karena mereka menyadari kesalahan mereka, kita tidak perlu mengawasi mereka, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya tanam dalam diri mereka kesepakatan atau aturan itu, mereka tidak akan melakukannya. Walaupun tidak kita awasi, mereka tidak akan melakukannya. Seperti itu. Kalaupun mereka melakukannya, mereka akan cepat menyadari dan mereka akan mengatasinya. Dan itu akan juga mereka juga nantinya juga akan menanamkan dari diri mereka bahwa mereka sedang melakukan kesalahan, mereka harus memperbaikinya, dan untuk ke depan mereka tidak akan lakukan lagi. Seperti itu. Nah, ini dampak dari restitusi. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu pentingnya kita dalam menghadapi permasalahan siswa ini, kita harus melakukannya dengan cara restitusi. Nah, peran kita sebagai pendidik adalah membentuk karakter. Ya.
Percuma Bapak Ibu kalau anak kita pintar tapi karakternya tidak baik, itu percuma. Ya. Jadi yang pertama itu adalah karakter. Budaya positif dengan melakukan disiplin positif, membuat kesepakatan. Peran kita sebagai pendidik salah satunya adalah yang pertama adalah sebagai manajer. Baiknya sebagai manajer, kalau sebagai pemantau. Kalau pemantau ini Bapak Ibu biasanya konsekuensi yang diberikan. Kalau rasa bersalah dan pemantau dan teman itu yang diberikannya adalah konsekuensi Bapak Ibu. Kalau pembuat rasa bersalah dan penghukum itu adalah hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu udah lihat ya apa dampak pengaruhnya. Sedangkan kalau manajer itu adalah restitusi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kalau ditanya nih, kita ini harus seperti apa? Ya, bisa kita ini sebagai manajer Bapak Ibu, sebagai manajer bagi peserta didik kita. Sehingga nantinya tercapai tujuan kita itu pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa saja karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Karena mereka adalah anggota masyarakat nantinya. Jadi penting dari kita sebagai pendidik menanamkan nilai-nilai demikian bagi mereka untuk nantinya ke depannya. Oke Bapak Ibu, lanjutkan. Nah, ini kebutuhan Bapak Ibu. Tadi kan dalam segi restitusi itu kan ada validasi kebutuhan. Nah, kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh sebenarnya Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak kita ini yang mereka butuhkan itu adalah yang pertama itu kasih sayang. Jadi dalam menjalankan disiplin positif atau kesepakatan itu kita harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka butuh kasih sayang. Jadi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi atau kita sebagai manajer itu sesuai dengan mereka kasih sayang terhadap mereka. Kemudian penguasaan, kebutuhan mereka itu mereka kadang seorang anak kadang butuh penguasaan, kadang mereka butuh kebebasan dan bertahan hidup. Nah, bagaimana kita memvalidasi memberikan apa namanya ya Bapak Ibu ya, istilahnya gini, bagaimana kita mengisi kebutuhan mereka ini dengan cara segitiga restitusi atau restitusi. Oke, Bu Ayu, waktunya sudah ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktunya saya memberikan materi itu sudah cukup ya menurut Ibu Ayu. Mungkin materi saya sampaikan sampai di sini. Bapak Ibu. Jadi saya kembalikan kepada Bu Ayu. Bu Ayu.
Atau mungkin bisa diketik di kolom chat juga boleh pertanyaannya Bapak Ibu. Bu Halimatus Hadiah kayaknya mau bertanya. Boleh dibuka mikrofonnya Ibu. Nah, Ibu Ayu ada pengalaman tidak Bu Ayu selama Ibu Ayu? Kira-kira bagaimana dalam menghadapi kasus-kasus anak seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu juga mungkin ada yang ingin berbagi di forum kita ini pengalamannya terkait dengan penerapan budaya positif, salah satunya melalui disiplin positif ya. Ada dari Bapak Ibu mungkin yang ingin penerapan disiplin atau bagaimana membuat kesepakatan kelas biasanya, mungkin mau bercerita di sini, berbagi bersama kami. Boleh Bapak Ibu dihidupkan mikrofonnya. Baik Bu, terima kasih Bu Halimatul Sadia. Pertanyaannya sangat menarik ya Bapak Ibu. Nah, kita dalam membuat kesepakatan kelas itu harus diketahui kepala sekolah nggak sih? Gitu. Sebenarnya kalau untuk administrasi sih Bu, kalau untuk administrasi itu kita harus diketahui kepala sekolah di bagian bawahnya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya pun intinya itu tidak pun diketahui kepala sekolah Bapak Ibu tidak masalah. Karena ini adalah kesepakatan kita dengan anak-anak gitu loh. Bagaimana menjalankan kesepakatan kita ini gitu. Biar proses kita belajar di kelas lancar, aman gitu kan. Sebenarnya kalaupun sekolah tidak mengetahui tidak masalah sih Bapak Ibu. Tapi dalam administrasinya biasanya untuk kesepakatan kelas ini pasti di bagian bawah itu adalah mengetahui kepala sekolahnya Bapak Ibu. Kecuali mungkin kesepakatan guru kita pribadi ya, guru mapel itu mungkin tidak harus mengetahui kepala sekolah. Karena gini Bapak Ibu, nanti kan kesepakatan kelas ini kan kita akan tempel ini di dinding gitu kan. Nah, memang kalau untuk administrasinya sih Bapak Ibu harus diketahui kepala sekolah ya. Karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan di sekolah itu harus diketahui kepala sekolah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya pengalaman mungkin nggak harus dari kepala sekolah, Budina, mungkin kan. Boleh Bapak Ibu berbagi di sini.
Mana Bu Ayu, suaranya agak terputus-putus, bisa diulangi kembali. Oke. Sepertinya jaringan saya agak bermasalah Bu Ayu. Bisa diketikkan saja di kolom chatnya. Sama-sama Bu Ahmad Sadia. Mohon maaf kalau suaranya tidak terdengar. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Suara saya terdengar jelas, Bu Ayu? Sama Bu Ayu. Saya juga ini, Bu Ayu ini agak terputus-putus sama saya. Memang dengar jelas. Oke, jikalau saya sebagai guru mapel ingin membuat kesepakatan kelas, apa boleh satu kesepakatan kelas untuk semua kelas yang saya ajar atau harus berbeda sikapnya? Menarik ya pertanyaan Mbak Ayu ini. Bisa nggak kita bikin satu kesepakatan kelas untuk semua kelas? Nah, ini jawabannya adalah ada baiknya berbeda. Karena setiap kelas itu pasti karakternya berbeda. Ada kelas yang kita masuki, kelasnya anaknya semuanya aktif luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, yang suka pindah ke tempat temannya, suka bersuara lebih kencang gitu kan. Nah, ada kelas, di lain kelas, siswanya itu sangat tertib sekali. Tidak pernah jalan-jalan, duduk saja gitu kan, paling ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, atau ada satu kelas yang anaknya cuek-cuek aja semuanya, Bapak Ibu. Ini lebih gimana ya? Lebih terbuka mungkin kelas ini. Jadi di sisi kita harus sesuaikan. Jadi dari kesepakatan kelas ini itu sesuai dengan kelas yang kita maksudnya tidak bisa samakan kesepakatan itu untuk setiap kelasnya. Itu satu. Yang kedua, kesepakatan ini kan kita buat dengan siswa yang ada di dalam kelas. Nah, otomatis pasti akan berbeda. Ide-ide mereka disampaikan kepada kita di kelas A, di kelas B, kelas C itu akan berbeda. Tapi walaupun begitu, kita sebagai pendidik tetap mengarahkan, terutama terkait dengan peraturan sekolah. Nah, kalaupun ada nanti kesepakatan yang mungkin tidak terkait dengan yang memang kebutuhan dalam kelas atau bersama dengan siswa di kelas, tidak salah. Di sini kita tetap harus mengarahkan mereka ke arah pada peraturan sekolah yang utama dulu. Kemudian baru nanti aturan kesepakatan terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas. Gitu. Nah, jadi pasti otomatis Bapak Ibu ya akan berbeda untuk setiap kelasnya. Jadi ya jawabannya otomatis kalau dari saya pribadi ya Bu Ayu ya kalau ada baiknya itu beda. Karena tiap kelas pun pasti kebutuhannya akan berbeda.
gitu. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu terkait dengan materi kita pada sore hari ini? Baik, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu atau mau berbagi praktik baiknya, baik itu tentang kesepakatan kelas ataupun tentang penerapan disiplin positif Bapak Ibu dalam restitusi di sekolah, boleh peran Bapak Ibu di sekolah, boleh Bapak Ibu, boleh kami usahakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Baik, Bapak Ibu masih ada? Sepertinya tidak ada lagi nih Bu Ayu yang akan bertanya. Jadi bagaimana Bu Ayu? Bapak Ibu, mungkin suara Bu Ayu tidak terdengar jelas, mungkin bisa saya ulangi. Bapak Ibu untuk membuka kameranya karena akan diambil sesi dokumentasi kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu membuka kameranya. Baik, Bapak Ibu, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, sudah Bu Ayu? Nah, itu tadi kesimpulan dari seminar kita sore hari ini. Izinkan tadi saya membukanya langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengakhiri ini saya akhiri juga dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Bu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Saya akhiri seminar ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Baiklah Bapak Ibu, untuk seminar kita pada sore hari ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya Bapak Ibu ya. Ditunggu daftar hadirnya. Sertifikatnya akan segera dikirim ke email Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang ingin undur diri karena mempunyai aktivitas lain, silakan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.